Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak kelas 11 TKJ, kita ketemu lagi di pelajaran administrasi sistem jaringan. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita berdoa ya. Demi kelancarannya kegiatan belajar hari ini, berdoa. Menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, dipersilahkan. Oke, seperti biasa, kalian scan barcode berikut ya, lalu klik linknya, absen, isi sesuai dengan yang harus diisi. Oke, silakan. Oke, sudah ya. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai masalah jaringan pada komputer ya, dan kira-kira apa aja sih penyebab dan solusinya ya. Yang pertama, itu ada masalah jaringan karena kegagalan pada kabel jaringannya. Nah, ini merupakan masalah jaringan yang umum ditemui akibat putusnya kabel jaringan yang bisa mempengaruhi kinerja sebuah komputer dalam sebuah jaringan, ya, karena putusnya kabel patch Anda yang mungkin disebabkan oleh gigitan tikus atau ada kabel-kabel yang kejepit, ya, kan kabel itu panjang ya. Mungkin ada yang masuk ke sela-sela, kena tekuk, akhirnya lama-kelamaan putus, itu juga bisa menjadi salah satu penyebab kegagalan kabel jaringan. Masalah jaringan yang berdampak pada satu blok gedung karena putusnya kabel antar switch atau kabel uplink kalau kita biasa sebutnya ya. Jadi antar switch itu disebut dengan uplink cable. Nah, ini juga bisa menjadi penyebab, nggak cuma putus dari komputer ke switch gitu, enggak. Jadi kita bisa mendeteksinya dalam satu jaringan ini apakah putusnya serempak atau hanya sebagian saja yang putus atau hanya satu unit saja yang putus, itu bisa kita deteksi. Misalnya kalau cuma satu unit, ya udah kalian tinggal tracking aja dari komputer yang bermasalah tersebut sampai ke inti jaringan. Kalian telusuri itu ada masalah nggak di kabel tersebut gitu ya. Kalau misalnya satu blok jaringan, satu ruangan misalnya, satu ruangan lab komputer TKJ jaringannya bermasalah, nah itu berarti bisa kalian lihat atau bisa kalian cek di inti jaringannya, apakah di switchnya ataukah di servernya ataukah di routernya, itu bisa kalian tracking nanti. Oke, selanjutnya kerusakan pada kabel juga, tapi di sini bisa juga konektor jaringannya. Kabel dan konektor itu merupakan satu media penghubung antar komputer dengan komputer lain atau dengan peralatan lain yang digunakan untuk membentuk jaringan. Ya, jadi kabel dan konektor itu untuk membuat jaringan LAN yang banyak digunakan itu ada 3 jenis. Umumnya, satu, berjenis serat optik. Dia konektor yang menggunakan konektor kodenya SC dan ST. Terus ada lagi kabel UTP yang sering kalian gunakan ya. Itu konektornya menggunakan RJ45 kodenya. Yang terakhir ada jenis kabel koaksial. Ya, menggunakan konektor BNC. Kalau misalnya kabelnya nggak kenapa-napa nih Pak, tapi kok dia nggak bisa connect ya? Nah, kalian coba cek konektornya. Pakai LAN tester kalau menggunakan RJ45. Cek, nyampe nggak nih koneksinya? Atau ada kerusakan pada kuningan di konektornya nggak? Kalau ada, ya udah tinggal kalian gunting, kalian krimping ulang konektornya. Oke, lanjut. Masalah jaringan karena kegagalan piranti jaringan. Nah, kalau ini skala gangguan akibat dari kegagalan piranti jaringan, ini juga bisa bervariasi. Dari hanya satu unit komputer saja, bisa jadi karena kegagalan NIC, Network Identifier Card,
ya. Atau biasa kita sebut dengan LAN card-nya. Mungkin ini ada masalah nih. Atau juga beberapa komputer karena kegagalan piranti di switch-nya ada masalah. Atau bahkan skalanya lebih luas. Ya, karena pada switch sentral yang menghubungkan jaringan antar server. Kalau untuk kegagalan LAN card di salah satu komputer aja, kita bisa ganti dengan LAN card cadangan. Kalau misalnya switch-nya yang bermasalah ya, switch-nya yang harus kita ganti, kita tangani, ya kita config ulang. Apa switch sentral? Switch sentral itu switch yang lebih besar lagi ya, jadi yang menuju ke server lah. Nah, jadi kita bisa track permasalahannya di mana. Kabel nggak ada masalah, konektor aman-aman aja. Coba kalian cek switch-nya, itu apakah rusak atau enggak. Kalian coba ganti dengan yang cadangan. Oh, ternyata bisa. Berarti switch-nya yang bermasalah. Sama di sini gangguan atau kerusakan pada hub atau switch. Penjelasannya, hub atau switch merupakan terminal atau pembagi signal data bagi kartu jaringan. Dapat berfungsi untuk berkomunikasi antar workstation atau computer workstation kepada server. Apabila terjadi kerusakan pada hub atau switch, ini biasanya dapat dilihat pada lampu indikator power dan lampu indikator untuk masing-masing workstation. Ini lampu indikator itu kalau misalnya kalian colok ya, biasanya ada yang nyala nih. Kalau nyala berarti terhubung. Kalau misalnya dia mati, di lampunya ya bisa jadi emang lampunya yang mati atau ada masalah di port switch tersebut. Terus penyelesaiannya ya kalian coba aja pindahin ke port yang lain, apakah nyala indikatornya. Kalau nyala berarti di port yang sebelumnya itu mengalami kerusakan. Jika terjadi kerusakan pada hub, pertama kita harus mengecek dulu apakah hub yang kita gunakan ini memang udah uzur ya, udah rusak atau hanya mengalami gangguan saja. Namun jika hub atau switch yang kita gunakan memang benar-benar pasti rusak, ya maka kita sudah jelas perlu menggantinya dengan hub yang baru. Atau kita bawa ke tempat servis khusus, jika masih ada garansinya kita garansikan. Ya, tapi sarannya lebih baik diganti dengan yang baru. Selain kualitasnya yang lebih bagus ya, biasanya kalau biaya memperbaiki itu hampir sama dengan biaya membeli yang baru. Selanjutnya ada masalah jaringan karena kegagalan sebuah sistem. Di sini kegagalan sistem bisa saja karena ada masalah dengan router atau server. Dia DHCP-nya itu tidak bisa mengirim, tidak bisa mendistribusikan. Atau bisa saja karena ada masalah dengan sistem directory service-nya, sehingga klien tidak bisa login ke jaringan. Atau juga bisa karena ada masalah dengan register nama pada DNS ketika kita konfigurasi DNS. Solusinya, kita coba restart dulu. Kita restart routernya. Kalau menggunakan router ya, kalau menggunakan PC server ya kita coba restart servernya. Kalau masih bermasalah juga, kita coba kalau di router ya, kita format dulu. Kembalikan ke settingan pabrik atau default ya. Terus kita config ulang. Kalau masih bermasalah berarti ini sistemnya sudah tidak bisa running lagi, harus diganti dengan router yang baru. Oke, selanjutnya tidak bisa sharing data. Hal ini sering terjadi dikarenakan sharing pada komputer ini masih di-disable. Jadi kita harus mengaktifkannya. Yang pertama, ya. Jadi ketika kita mau sharing, ternyata pengaturan sharing foldernya itu masih disable. Kita coba enablekan dulu. Ini pernah kalian di kelas 1 ya. Kita pernah mempraktekannya. Selain itu mungkin sedang terjadi hang
atau lag pada komputer, dan yang harus ditempuh adalah kita coba merestart komputer tersebut yang ngehang ya. Hal ini juga bisa sering terjadi karena IP yang kita gunakan itu salah atau duplikat atau sama dengan IP komputer lain. Solusinya ganti dengan IP yang berbeda ini jika kita tidak menggunakan DHCP server. Tuh, tidak bisa sharing data. Atau kalau misalnya, Pak, saya sudah pakai DHCP server, Pak, tapi ini masih tetap tidak bisa sharing nih. Kalian cek IP-nya. Sesuai nggak dengan apa yang kalian setting? Kalau nggak sesuai, berarti ada hang di routernya. Kalian restart aja routernya. Biasanya dia udah merefresh setelah itu. Selanjutnya, masalah jaringan karena ledakan virus. Ya, jenis ini juga merupakan masalah yang crowded di jaringan, yang bukan karena kegagalan dari infrastruktur jaringan fisik, tetapi sistem jaringan kita yang kebanjiran data dari operasi virus tersebut yang menyerang ke sistem server. Nah, kalau udah itu, dia bakal menulari ke semua komputer dalam jaringan. Semua komputer tuh bisa terkena virusnya. Kinerja dari sistem jaringan kita akan menjadi sangat eh, pelan ya, akan lambat banget. Bahkan bisa dibilang kita nggak bisa menggunakan jaringan tersebut. Kenapa? Karena data itu langsung tersebar secara masif ya, secara besar, sehingga membuat traffic di jaringan kita tuh jadi penuh. Jadi nge-lag banget nih jaringan kita nih. Nah, terus apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa menerapkan best practice security police. Ya, kita harus pertahankan sistem supaya tidak terserang virus. Kita harus install aplikasi antivirus untuk khusus di jaringan, atau kita bisa eh, membuat satu komputer khusus untuk firewall. Itu kalau terjadi serangan virus. Lebih baik mencegah daripada kita mengobati. Kenapa? Karena ketika sudah ada virus yang masuk ke jaringan kita, itu kita men-trackingnya itu akan sulit. Kenapa? Karena dia akan berkembang biak, akan banyak. Banyak yang harus kita tangani akhirnya. Itu. Sebelum itu terjadi, nggak ada salahnya kita berinvestasi membeli sebuah antivirus khusus jaringan yang memang berkualitas. Itu ya. Selanjutnya, masalah koneksi yang lambat. Yang pertama, bisa jadi banyaknya komputer yang di-sharing. Ya, jadi ketika banyak yang menggunakan, banyak yang men-sharing data, itu bisa mengakibatkan koneksi kita agak sedikit melambat. Yang kedua, aktivitas klien-klien PC yang sedang melakukan download atau upload malware ya, itu bisa menghabiskan bandwidth kita ya pada kondisi komputer yang memang speknya itu rendah, yang emang lambat. Ya, jadi itu bisa jadi karena ada virus. Nah, solusinya gunakan bandwidth management. Yang pertama ya, yang kita pernah setting bandwidth ya, atau gunakan antivirus atau anti spyware. Terakhir, komputer tidak terdeteksi oleh komputer lain. Nah, ini biasanya terjadi karena IP-nya itu duplikat atau kita tidak mendapatkan IP. Lalu ganti IP address, ya solusinya, sehingga bisa terdeteksi oleh komputer lain. Selain itu, kita juga bisa mengecek apakah komputer kita itu bisa terkoneksi dengan komputer lain dengan cara mengetikkan ping. Kita ping ke, ini typo ya. Pokoknya kita bisa mengetes koneksi lah, kita ping di CMD. Kalau nanti muncul balasan reply from, berarti komputer kita sudah terkoneksi dengan baik dan benar. Jika munculnya request timeout, maka komputer kita itu tidak terdeteksi dengan komputer lain. Ini bisa juga karena firewall
firewall ya. Settingan firewall di PC client, bukan di server ya. Settingan firewall di PC client itu memblokir jaringan yang sedang kita gunakan itu juga bisa. Misalnya kalian ada di kondisi, waduh, IP udah bener nih Pak, ya kan? Network udah benar, tapi kok ini masih nggak kedetek ya Pak ya? Padahal udah satu network yang sama. Nah, coba cek firewallnya. Coba kamu disable dulu untuk mengecek ya. Ketika sudah bisa, terdetek lah gitu ya. Ketika sudah terbaca, ya kamu tinggal mengkonfigurasi firewallnya saja supaya bisa menerima jaringan yang sedang kamu gunakan. Oke, sekian untuk pembahasan masalah jaringan komputer. Ini masih ada banyak lagi sebenarnya ya, cuma Bapak rangkum ke yang sering sering terjadi di dalam sebuah jaringan komputer. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Tetap di rumah aja, jaga kesehatan, jangan kemana-mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.